aneh. Lu jadi nggak boleh teriak-teriak. Boleh, tapi kan tadi tiba-tiba lagi hening, tiba-tiba kembali. Kaget, tetangga juga kaget. Enggak, yang ada lu yang ada di komplain ya di Twitter ya. Ketawanya Mamat bising. Iya, soalnya aku kemarin pakai yang punya si siapa? Aji. Aji itu ini nggak pernah mundur. Oh, emang pengen paling didengar ya suaranya. Pengen ngelit. Selama ini kan nggak pernah didengar. Situ. Enggak gini doang, satu gaya doang, nggak tahu teknik miking. Emang ini wawasan pengetahuannya tentang teknologi agak kurang. Maksudnya lu bilang Papua nggak tahu teknologi. Masa masih general gitu, mikirnya nggak semuanya lah. Oke, jadi hari ini kita kembali lagi di episode berapa ya? 4 ya? 4. Episode 4. Episode 4 aja kita udah ada di top podcast 50, Man. Aduh, bahasanya gitu. Pakai aja. Kesannya ngalahin orang-orang gitu. Lu maksudnya apa sih? Jangan sampai kita dibenci. Oh iya, sorry. Ya gimana trending terus? Nora sumpah. Pengen keluar aku dari podcast ini. Males sumpah. Sumpah males. Gue tadi mau ngucapin terima kasih buat yang udah dengerin, nggak boleh. Ibu boleh, tapi nggak usah yang nadanya nggak angkuh gitu. Maksudnya jarang ya lu trending. Gitulah. Oke, jadi kita urutan 50 di hari kita rekam ini ya. Di hari kita rekam ini urutan 54. Sudah melambung di atas Bapak Panji. Kita melewati Bapak Panji. Oh, yang hiduplah Indonesia Maya. Ya, itu pun kita lewati karena beliaunya jarang upload. Kita upload tiap minggu. Gue gak boleh seneng dulu berarti. Bukan boleh. Banyak orang yang podcast lain yang awal tahun pada libur dulu ya. Mereka nggak ngejar apa-apa. Kita kan ngejar di kontrak Spotify. Masa Spotify nggak ngelihat kan trending? Masa udah ngelihat kayaknya Spotify, box to box juga ngelihat. Podcast Mas juga, hey Bapak Surya, Anda pasti melihat kami. Anda hijau mulu lu ke atas. Anda pasti melihat kami, tapi Anda ngeri kan dengan ini podcast lumayan kenceng nih pembahasannya. Agak-agak nih. Kita keluarin kontrak mereka 100 juta, kita kan rugi 2 M nih. Bayar lawyer. Tapi tidak apa-apa lah. Ini kan kita berkarya, bukan bekerja ya. Udah gue lock out dah abis nih anchor dah. Kenapa? Kerja mulu. Gue ngeliatin matiin nih kayak unique listener. Apa tuh? Ini pendengar yang mendengarkan sampai habis gitu kan. Gue pikir banyak juga kan pendengar yang asal ngeklik aja banyak tuh yang dengerin. Ini banyak juga yang dengerin sampai habis. Gue mikir ini beneran didengerin. Apa jangan-jangan Intel yang ngulang-ngulang dari Intel. Iya. Apa ditinggal tidur? Sambil ditinggal tidur pasal apa ya? Aduh, tapi ya alhamdulillah ya kita santai-santai aja, aman-aman aja, santuy aja. Kita upload tiap minggu. Mau dikontrak Spotify silahkan, mau nggak dikontrak juga. Kalau bisa kontrak, kalau bukan Spotify, gitu banget Spotify. Pengen tuh tiba-tiba kan sebelahnya ada poster kita, terus sebelah podcast Santuy Indonesia kan di atas Spotify original. Opening beda ya kita yang udah nyiapin ya. Kalau itu kan harus ngomong podcast Santuy Indonesia eksklusif Spotify. Udah lancar. Iya harus. Kita mulai belajar. Coba ya. Kembali lagi di podcast Santuy Indonesia eksklusif di Spotify. Udah bisa dong. Gue nggak bagian. Udah mantap gitu. Udah masa kagak dilirik. Baginya juga bagi rata. Paling tambahin ilustrator sama editor. Oke, tapi ini 1 minggu ini banyak kejadian-kejadian yang membuat haru kita ya. Oh iya. Pertama-tama kita mau mengucapkan turut berduka cita atas kejadian tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Ya, SJ182 tujuan Pontianak, Jakarta Pontianak. Semoga semua
keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan diampuni segala dosa juga bagi yang gugur di apa namanya di pesawat tersebut ya. Terima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Amin. Amin. Nah, tapi ini yang membuat kesel nih sebenarnya. Banyak Ini kan yang musibah, menjadi- kita semua berduka gitu ya. Betul. Semua berduka, tapi banyak yang aneh-aneh nih. Salah satu yang paling pertama adalah yang bercandain. Sebenarnya itu yang pertama tuh. Udah pasti goblok ya. Udah pasti tolol, Dia pengen kelihatan ini open minded kali, apa? Maksudnya pemikirannya di luar Dark pemikiran jokes orang. Dark jokes ya. Nggak punya moral gitu. Kayaknya waktu sekolah pas pelajaran PPKN nggak pernah masuk nih anak itu. Di nge-tweet apa itu Kape? Yang ini pokoknya kalau nggak salah ya, dia bilang ini pilotnya apalah gitu, pilotnya Ghosting, bla bla bla. di-ghosting gitu loh. Sering di ghosting tuh Nih, rame tuh di nggak ada empati ya. Iya. Terus Ini sama klarifikasinya sama dia juga emang- kayak tahun lalu gitu awal-awal banjir ada yang nge-tweet soal banjir gitu ya. Iya, iya. Mirip nggak? Mirip. Nggak punya hati Nggak gitu punya orang-orang hati, iya, lagi. iya. Saya emosi juga tuh karena rumah saya kebanjiran sepintu gini kan. Sudah baca tweet itu. rumah gue juga banjir waktu itu awal tahun. Lu juga emosi kan? Lumayan sih. Lu emosinya double kayaknya ya. Kalau Itu yang banjir itu. iya, rumah udah kebanjiran, udah yang ngeliat tweet itu kan, ada salah juga kan. Kayaknya ada yang salah nih di pemikiran gitu. Apakah semuanya bisa maksudnya dicandain gitu. Ya. Gimana Bang Pon? Sebagai penengah. Harusnya sih nggak boleh di sosial media yang platformnya dilihat orang banyak lah ya. Kalau mungkin dia mau bercanda ya dia mah Dia sendiri lah. sendirian gitu atau apa gitu. Iya. Kan cuman kan udah bilang juga kalau tragedi plus timing bisa jadi komedi. Ya ini timingnya nggak ada. Timingnya karena baru-baru banget Tragedi kejadiannya. dan juga jangan lah ya kalau kayak gitu-gitu. Iya. Ada yang bercandain. Terus ini juga media-media kita juga agak aneh ya. Maksudnya akhir-akhir ini gitu dengan Judul-judulnya sih ya, judul-judulnya gitu. yang kita kan nggak tahu isinya, belum baca isinya, tapi judulnya aneh-aneh. Tuh ada yang Pesawat Sriwijaya Air jatuh. Beginilah Ini gaji. pilot di Sriwijaya Apa Air. sih? Kenapa gaji? Ngomongin gaji. Ya Allah. Iya, ada juga aneh-aneh lah istilah di TikTok juga ya katanya. Di TikTok Saya banyak nggak yang main konten video-video kayak ini sih itu bukan kejadian pas pesawat Sriwijaya Air ini, tapi dianggap itu kejadian itu gitu. Jadi video kayak yang di dalam pesawat lagi ada turbulensi itu rekaman ke jendela gitu, tapi dibilang itu kejadian di pesawat Sriwijaya. Itu banyak yang begitu-gitu tuh konten-konten, atau kecelakaan pesawat yang lain dianggapnya itu kejadian Sriwijaya. Banyak yang memanfaatkan momen buat bikin-bikin konten biar viral. Iya, biar dapat atensi. Lu nggak bikin Pip? Ya jangan lah kalau kayak gitu mah kita doain aja kayak gitu-gitu. Lo kan soalnya suka haus atensi. Iya, cuma kan caranya. Oh, iya. Nah, saus tensinya Apip aja Bisa nahan. nggak tega gitu. Iya, Masih iya, punya iya. empati. Gitu. Empati penting. Kita tahu kan dia kan nggak punya empati kan. Yang kita tahu tapi kejadian gini dia Ternyata kok ada. kecil punya gitu. Iya iyalah, gue kayak banjir juga mah. Nanti gua orang-orang yang melakukan itu tuh jauh lebih parah dari Apip ya. Gak punya nurani. Apip sih empati udah nggak ada, nurani ada. Nurani. Nggak, ini juga gue ngeliat di postingan di TikTok ya. Ada yang foto story WhatsApp, dia di Pulau Seribu, ada laut, ada Sriwijaya Air itu lagi nyusruk begitu, lagi nukik. Nah, itu kan kayaknya nggak mungkin dalam kecepatan yang secepat itu dapat keambil fotonya kan. Gitu kan. Jelas banget gitu langsung. Berarti bisa editan. Ya editan, udah pasti editan, langsung pada dibilang lu udah gue laporin polisi, lu udah gue laporin polisi. Itu mah nggak perlu laporin polisi orang-orang kayak gitu. Harusnya? Hah? Ditaruh dalam karung terus semua pukul aja. Iya udah. Bener. Ditaruh di mana gitu kayak. Termasuk yang nge-tweet banjir di awal tahun nggak, Mas? Itu kita ngobrol lagi nanti. Standar ganda aja. Gimana? Makanya lu. Iya, tapi itulah maksudnya ditahan dulu gitu. Iya, iya. Bukan ditahan apa ya? Jangan. Kalau gue bilang jangan. Emang maksudnya
masa iya nggak ada perasaan sama sekali. Terus banyak yang ini kayak chat story WhatsApp nih, gue nggak tahu maksudnya gue nonton itu akhirnya jadi konten, gue mau sedih atau mau apa, gue bingung nih ngeluapin emosinya karena dia jadi ada temennya Mat yang di situ ada temennya di pesawat janjian ntar jemput gue ya bro ke sono gitu katanya. Sampai sekarang akhirnya nggak dibales pesawatnya, ternyata ada namanya itu di daftar sebagai korban. Bikin lagi konten pon, terus dibilang bro lu di mana bro, gue jemput deh gitu. Terus menurutku adalah nggak etis juga misalnya kayak tadi ya kita bersyukur ya, maksudnya kayak tadi om saya mau naik pesawat itu gitu kan, wallahualam benar apa enggak ya, tapi kan ada gitu-gitu tuh. Tapi nggak jadi karena ini alhamdulillah masih maksudnya oke, itu bersyukur nggak apa-apa, tapi nggak perlu disebarin gitu. Akhirnya keluarga yang lihat juga kan sedih. Aduh pengen bokir lagi. Gara-gara orang-orang gini nih. Iya. Bangsat. Nah, terus itu ya, kita pokoknya intinya berduka cita. Semoga semuanya ditemukan ya. Apa yang sudah jenazahnya bisa ditemukan. Black box katanya juga udah sinyalnya titiknya. Mungkin ketika kita upload ini sudah ditemukan ya black boxnya. Amin. Semoga bisa diinvestigasi kenapa jatuhnya, biar tidak ada dan orang-orang yang membuat konten dari musibah ini segera dikenakan musibah. Jahat tuh jadi jahat. Ya lu tadi udah mau ngurung di karung lu. Gua bilang enggak. Maksudnya gua hampir sama sih ngomong kayak gitu Bang kalau pon. Sebel juga gua ngeliatnya. Inilah diproses lah. Iya, diproses lah udahlah. Biar enggak ada lagi Enggak ada lagi empati dulu, kita berdoa bersama gitu ya. Ya dipikir-pikir lagi lah kalau mau bikin konten lah, gua aja bikin konten di TikTok langsung diblokir sama TikTok gua gara-gara nyerang LGBT Mat. TikTok gua lagi rame, tiap hari yang follow banyak tuh. Padahal yang benci LGBT Popon, konten Popon tembus. Itulah, ada LGBT nggak berani nge-report gua. Mereka tahu nih, aduh kalau report Popon bahaya nih. Dia akan bikin konten dari konten. Dia bisa menghasut seluruh rakyat di Indonesia untuk membenci kami nih ya. Nah kan gua sama ketularan Popon, gua benci gaynya. Tadi gua nggak benci amat sama gay, tapi gara-gara bergaul sama Popon akhirnya gua ngikut benci gay Mat gitu. Aku mah nggak perlu berteman sama Popon juga udah benci. Itu kesimpulan. Terus Gak benci. Terserah, yang penting jangan ganggu lah. Ganggu biru mata kalian. Oh itu baru-baru ada lagi tuh di Twitter yang kata ini gay motoin orang lagi sholat. Oh iya, itu orang lagi sujud di sholat. Itu ya. Bisa nih. Di Instagram tuh. Di Twitter juga. Twitter juga ramai pasti kalau apa di Twitter dulu sih yang ramai sih. Kan yang bangsatnya di TikTok tuh orang mau follow gua diwanti-wanti sama TikTok kayak yakin lu mau follow dia. Emang gitu. Iya. Ada kita sama Santra sama Keling. Tadi sama Yuda Keling. Di Popon sama TikTok diingetin lu yakin mau follow nih orang auranya negatif. Terus sampai TikTok aja tahu. Nggak, karena ada yang komen gini Mat, Bang lu yakin bikin konten kayak gini? Soalnya fans lu banyak yang LGBT juga. Itu banyak tuh. Iya. Emang sih LGBT suka-suka sama yang model itu. Iya. Kamu lu foto lagi sujud deh. Iya. Ya Allah. Banyak yang nge-like lagi. Langsung aman tweet lu. TikTok lu aman langsung. Dibuka, reportnya dibuka. Dia ngomong gini loh, postingan Anda melanggar peraturan komunitas gitu. Komunitas. Ya komunitasnya TikTok. Bukan komunitas LGBT. Yang komunitas TikTok, komunitas LGBT. Iya. Kan lu LGBT itu ada di top level, Beb. Yang bikin TikTok siapa tahu LGBT. Yang bikin TikTok siapa tahu ya. Kita nggak tahu gitu. Itu top level. Betul, rata-rata decision maker ya, pengambil keputusan tuh LGBT. Aku pernah tuh baca di Twitter udah lama banget ya. Nggak tahu itu dia bercanda atau maksudnya mengkontenkan. Udah, aku pernah lihat udah lama, tapi entah entah ini dia bercanda atau gimana nggak tahu. Jadi intinya ada
foto ya salah seorang LGBT lah, foto nge-tweet sama om, terus tidur dan om, makasih om, gini, terus kan rame tuh retweet, terus balas, ada balasan cewek, balasan, astaga ini bokapku, anjing lu ya, lu siapa lu? Ya Allah, dia amat. Ini punya nama baru tapi cowok. Aduh, itu lucu banget. Aku nggak tahu itu bercanda. Aku kan suka tuh baca komen yang di bawah tuh lucu-lucu kan. Terus dapat komen itu, terus orang bilang, coba tunggu bokapmu pulang, coba di sidang. Gitu. Aduh, lucu banget tuh. Gue kalau Double kali marahnya. Udah kalau dia ngomong ke emak ini bapak selingkuh. marah tuh. Sama laki. Gue kalau misalkan amit-amit ya gue jadi keluarga itu ya, itu foto gue print foto print yang banyak tempel di ruang tamu. Aku di pintu aja kan bokapnya belum pulang gitu. Tempel aja udah. pulang. Kok tadi kelengkap? Kasihan banget, tapi kasihan. Emang banyak yang begitu. Iya, banyak yang ngeselin gitu kan, makanya aku sih nggak membenci ya. Tapi kalau Anda mengganggu saya, siap-siap biru mata. Biru tuh maksudnya setelah di kamar ngapa-ngapain dulu baru biru apa ya? Dicupang malu maksudnya. Iya, lu nyupang di duluan. Pukul mata. Setelah dicupang baru dipukul dulu. Emang nggak usah nih nyokap gua. Gak usah aneh lu obrolannya ya, gak usah aneh. Oke, terus selain itu tadi apa namanya, musibah pesawat, terus TikTok juga makin aneh-aneh. Ini makin parah juga nih Bang Pon, Pip. COVID, iya. 10.000 kasus Tembus satu hari. Kalau di Instagram udah bisa swipe up 10.000. Iya, 10K. Satu hari ya, walaupun tingkat kesembuhannya juga naik ya. Iya kan, ini naik bareng-bareng gitu naiknya, tapi 10.000 per hari itu makin tidak terkendali. Makin gokil, makin banyak yang nyangka udah bodoh amat kayaknya, emang makin amat sama COVID tuh makin bodoh amat ya. Iya, kayak awal mula ini kan flu kan, maksudnya flu awal mula belum ada obat, belum ada ini, pada takut ya, semua sama flu. Iya, sekarang ya udah jadi flu aja. Iya. Tapi itu udah ditemuin obatnya, udah ditemuin vaksinnya, gitu-gitu. Kalau ini kan apakah ini karena udah mau vaksin ya, jadi orang pada makin santai gitu liburan. Ini juga apa namanya, pemerintah juga kayak bingung gitu mau ngapain nih. Makin udah kasih saran-saran doang tapi nggak diikuti-ikutin. Betul, nggak tertib. Ada siapa ya emang yang ngomong pemerintah mau ngasih saran atau apa? Itu kan Pak Jokowi sempat ngomong tuh, alhamdulillah nggak sampai lockdown. Bersyukur berarti. Bersyukur sih. Pak Jokowi bersyukur sih dengan sampai lockdown. Bersyukur nggak sampai lockdownnya. Lu jangan potong-potong. Yang ngomong tadi kan nggak sampai lockdown. Jangan potong-potong. Aku tahu benci Anda. Enggak. Kenapa gua benci lu, Mat? Enggak benci sama COVID. Iya lah, kita nggak bisa kemana-mana COVID. Tahun baru kita juga ngapa-ngapain. Tahun Tapi baru. kan masalah lockdown gak lockdown kan keputusannya dia ya harusnya. Iya, tapi kan alhamdulillah nggak sampai lockdown. Memang dia nggak mau lockdownin kan. Alhamdulillah. Harusnya ada panjangannya tuh. Gimana? Alhamdulillah nggak sampai lockdown, karena kalau kita lockdown angka COVID nggak segini. Tapi emang kita kan beda bahasanya, Mas. Lockdown itu bahasa Inggris. Kita kan PSBB. Sekarang udah ganti. Kan SKBM. PSKBM. Kita banyak istilahnya dari awal. Beneran PSS Sleman ya. Lama-lama. Ada istilah terus. Bahkan menurut siapa Jerry ya ngomongnya. Jerry, itu banyak tuh. Istilah terus. Viral gitu ya. Anak aneh kemarin juga nih setelah alhamdulillah nggak lockdown kan orang pada serang ada pembelaan dong dari ibunya ibu yang punya ibu siapa yang punya apa, yang punya PDI kan ya kirain yang punya presiden. Tapi kan PDI presiden punya PDI anggota partai. Gue inget kalau petugas
tugas partai. Kalau ada punchline yang bahaya kita tutup pakai tawa biar samar-samar. Biar samar, biar Spotify masih bilang aman. Kenapa tuh Ibu Megawati ngomong apa tuh Ibu Megawati yang Ibu terhormat? Pip, kamu Iya, dia bilang begini, ini bukan gue ya, ini berita nih dari beritaterkini.id. Ini dari makassar.terkini.id. Jadi bukan Afif Kredibel Safi. kan nih beritanya nih. Pokoknya bukan dari Afif Safi, iya kan? Pokoknya bukan dari Afif Safi. Lu bisa cari aja di Google beritanya gini. Ini berita dari makassar.terkini.id. Tak pakai masker, kena COVID lalu salahkan pemerintah. Megawati, loh enak saja. Bukan Afif. Bukan. Gue bacain beritanya. Oleh enak saja. Iya kan? Karena tidak pakai masker, Tidak pakai masker. terus kena COVID pas giliran kena Nah, salahin pemerintah. pemerintah. Iya. Itu sih gue setuju. Iya, dia juga bilang gitu kan, dia juga minta masyarakat nggak cuma ujuk-ujuk nyarain pemerintah kalau tertular. gitu kan. Masih banyak soalnya masyarakat yang nggak mematuhi protokol kesehatan. Pokoknya seperti itulah dia bilang. Bener tuh gue setuju. Setuju ya? Setuju gue Bu Mega. Emang PDI banget ya. Bu, ya? Selalu setuju kan dengan apa yang dilakukan. Bahkan kantor pusat PDI itu deket sama SMP gue ya waktu itu. Gue jadi sering pulang sekolah langsung ikut rapat partai. Apa gimana nih? Enggak dong. Kenapa gue ikut rapat? Kita udah punya kartu anggota PDI dari SMP. Bahkan ini si Pawas juga anak lu gambar pertama yang digambar banteng ya. Iya. Makanya dulu waktu kita mau namain podcast ini PDIP lu yang marah ya. Akhirnya kita udah main PSI ya. Mungkin gue ganti banteng tetap banteng. Banteng adalah hewan kita. Gue cuma karena deket aja itu SMP gue deket kantor pusatnya. Bahkan di depan Pantes lu berdua nih gak pernah akur. Yang satu benci, yang satu cinta itu. Enggak, tapi buat pendapat yang ini gue setuju dong. Bener. Ada orangnya sendiri yang nggak tertib, orangnya sendiri yang nggak taat peraturan. Tapi nyalainnya pemerintah mulu. Gimana coba? Iya sih, iya. Menurut Kalau saya, misalnya udah Iya, dibilang yang pemerintah mana? gitu, ya kalau konteksnya ini, konteksnya adalah tidak pakai masker pas giliran kena COVID, salahin pemerintah. Iya. Itu salah. Itu saya setuju dengan Ibu Mega ya. Setuju. Lu emang nggak bakal setuju apapun yang dibilang Ibu Mega. Enggak, ini gue juga setuju. Maksud gue dalam kondisi tiba-tiba Tadi tiba-tiba tadi pas baca aja digigit bibirnya. tiba-tiba bisa-bisa aja setuju. kan gue Tadi sebelum kita on ini ada lagi ibu ini gitu. Lu pas ngomong gitu mata lu kedet-kedet kayak orang bohong. ini ada beritanya ntar kalau minta link di Instagram gue ada linknya tuh biar nggak. Mas gue gini di poin yang itu emang benar kayak ya lu ngapain nyalain pemerintah. Maksudnya kalau lu miskin juga lu yang milih miskin gitu. Maksudnya kalau lu yang nggak bisa gerak ya lu yang nggak mau gerak gitu sih dalam hal itu. Makanya dalam poin ini dia di sudut tentang covid yang kena gara-gara bandel ya ulah-ulah masing-masing ulah pribadi gitu. Betul tuh. Kalau pemerintah kan istilahnya walaupun memang nggak sampai lockdown tapi peraturan juga jelas disuruh kemana-mana pakai masker, jaga jarak dan lain Itu peraturan apa saran tuh? harusnya peraturan sih ya. Tapi jadinya saran doang. Karena orang Indonesia juga aneh sih, Mat. Lu pernah lihat gak ada foto yang bangku nih kan udah disilang-silangin dikasih lakban nih. dijeda nih. Tapi orang jadi duduknya yang nggak dilakbanin berdua. Maksudnya di lakban biar orang satu-satu. Malah yang nggak dilakban jadi dua orang. Selang-seling gitu ya. Emang bener sih nggak dudukin yang dilakban tapi yang satu berdua. Wah aneh-aneh aja. Gue juga pernah lagi sholat Jumat pun. Sholat Jumat di rumah gue kan bener-bener yang pertama-tama tuh yang silang-silang gitu kan. Silang berarti artinya nggak boleh. Betul. Gue lagi sholat di samping ada yang gue gak konsen. Di samping lu. Di samping gue ditanda silang itu, Pak. Nih silang artinya jangan. Bukan malah buat diinjak. Dia pikir harta karun ya. Makanya bener ya apa yang dibilang Ibu Mega ini gitu. Tapi pemerintah juga kasih aturan setengah-setengah gitu. Ini aturan tapi kalau nggak ada sanksinya mah namanya apa ya? Saran. Nasihat mah bisa didengar bisa enggak. Cuma ya kan dia balik lagi semua kan nggak ujuk-ujuk semua pemerintah lu gini. Bukan kata dikasih peraturan dan sanksi dilanggar mah langgar aja tetap mah. Sanksinya korupsi ada gak? Ada. Dilanggar gak? Ih, iya. Dilanggar ngomong orangnya pada Ya tapi kan
Tapi kan kalau seandainya begini, korupsi boleh. Lu korupsi korupsi kita semua. Korupsi. Iya kan? Maksudnya gitu. Maksudnya oke, ada moralnya lah. Gitu kan enggak? Itu ada yang punya prinsip kuat lah. Kita bisa misalnya oke nggak ada aturan, tapi saya tahu itu salah, saya nggak lakuin. Tapi kan yang di atas ini semua dong korupsi. Iya dong, kalau nggak ada sanksinya dong. Karena ada sanksi mereka tetap korupsi. Tapi belakang-belakang dikit-dikit. Makanya bukan masalah sanksi, masalah ketaatan orang nih, kesadaran diri sendiri. Bener. Soalnya kalau masalah sanksi kan ada disuruh nyapu, ya kan kalau nggak pakai masker disuruh nyapu, Bahkan di yang denda. baru aja ada yang ini tuh kalau yang bikin suap palsu. Itu ditangkap. Selebgram ya. Itu peraturan udah jelas. Terus dia promo lagi. Promonya teman dekat, close friend. Terus ada yang bilang di saat close friend jadi cepu. Dia kan peraturan dijelaskan lu mau naik pesawat harus suap itu. Iya. Buktinya polisi di bukti gitu kan. Konferensi pers kasih tunjuk HP foto gitu kan, foto HP-nya. Itu ada hijau di atas. Sorry warna hijau. Close friend nih. Si goblok ini. Kalau kan dia jangan ada kalau di close friend ini ada yang polisi. Intel. Emang banyak kan apalagi udah diresmikan Temen kita polisi bisa cyber. Kalau cepu maksudnya paling enggak kau bikin close friend tuh pastikan yang betul-betul kau tahu orang itu Dan percaya dan dipercaya. itu kayaknya ini deh maksudnya yang enggak teman-teman deket banget tapi yang so asik yang dianya si selebgram ini so asik sama orang ini dianggapnya pasti dia dianggap aku teman dekat juga udah ikin dianya yang lapor. Iya dia kan udah kena tuh sanksi melanggar peraturan. Tapi kan maksudnya nih ya sudah banyak gitu juga masyarakat juga dapat saran dari banyak pihak gitu. Misalnya kan influencer kita kan udah kasih tahu please stay di rumah aja. Di rumah aja. Influencer yang mana sih? Yang ketika udah kena baru. Enggak influencer mana yang ngomong di rumah aja tetap di rumah beneran itu yang mana? Tunjukin ke gue. Dari awal Dokter Tirta ada ya? ke Holy Wing awal-awal. Dokter Tirta influencer emang pun. Influencer tadi lu bilang nih. Tahunya followernya banyak. Iya ada influencer pas ada covid jadi dokter deh. Terus covid nggak ada. Udah sorry Dokter Tirta. Maaf gak. Udah coba tahan tapi gak tahan. Udah coba tahan gitu. Dari dulu deh ini barusan yang kena covid banyak yang habis jalan-jalan dari Bali. Ulah di sendiri kan berarti kan. Habis liburan. Tahun baruan ke Bali. Terus kena karena kalau gua upload viral nih. Bikin konten, marah-marahin orang, marahin orang. Ada yang habis dari Bali nih, pulang kena covid, terus bikin story, tolong kalian di rumah aja. Padahal dia baru balik dari Bali. Dari Bali kok bisa gitu dia habis ke Bali nyuruh orang di rumah aja gimana sih? Oh maksudnya kan ini. Tapi kan dia udah kasih saran. Iya itu kasih saran. Maksudnya jangan kayak dia gitu. Iya lah, jangan kayak gue nih, karena gue habis jalan-jalan. Tapi dia ada bilang gitu nggak jangan kayak aku. Enggak. Itu sih. Berarti emang nggak ada cari pembenaran aja. Iya. Emang aneh-aneh ya. Bahkan kayak Anya Geraldine juga nge-tweet gimana? Nge-tweet doanya semoga nggak kena covid. Ada yang nge-reply tweetnya. Tapi lu jalan-jalan ke Bali. Tapi dia kena covid nggak? Belum. Lu berdoa. Kalau belum enggak, kalau enggak kan menutup. Enggak berarti enggak. Kalau belum ada jalan-jalan. Iya kan kita nggak tahu juga, Tip. Kita nggak tahu bakal kenapa enggak. Kita sendiri juga kita nggak tahu bakal kenapa enggak. Iya. Maka kabar. tapi ada tuh juga kemarin tuh. Pokoknya lebih duluan kita dia ini nge-tweet gitu. Ada influencer lah. Nge-tweet please di rumah aja gitu, stay ini jaga kesehatan semuanya gitu. Itu dulunya kan duluan itu besoknya beberapa hari kemudian baru ini upload. Guys, villa murah di Bali nih guys, 300.000 udah keren nih, ada bathtub di samping tempat itu. Terus ada orang yang balas dapat tweet dia yang kemarin itu, please di rumah aja.
gimana Kenapa ya, omongan gitu? tuh bisa puter-puter balik-balik, sebentar ngomong begini, sebentar ke sono. Makanya kerjaannya kan influencer, maksud gue kalau emang dia lagi ditugasin, yuk nih promoin ini, ya udah dia terbang ke sono. Mungkin memang kalau dibener-benerin dia kan promoin villa di Bali buat orang Bali, ya kan gak ada yang salah. Iya Nggak ada kan, yang jadi salah. warga lokal dapat kunjungan, masukan betul. Buat orang Balinya gitu, bukan buat orang luar Bali yang disuruh ke Bali dong. Buat orang Balinya, lu kalau Yang bosan udah di punya rumah, rumah di situ. ya lu kalau bosan di rumah Bosan ini di rumah. 300.000 aja gitu. Bukan buat orang yang liburan. Orang buktinya dia sebelumnya please di rumah aja. Itu dari dalam hati ya maksudnya. Berarti udah di rumah aja gitu. Buat yang di Bali, nih ada villa bagus. Villa kan bentuknya rumah juga gitu. Jangan suzon kita gitu. Buat di Bali berarti. Buat di Bali. semuanya. Jadi pernyataan Bu Mega nih harus dihadapin sama influencer ini gitu. Benar gitu. Kebakar itu. Kebakar sumpah. Sumpah jatuh. Ya Allah. Spotify tolong buruan kontrak deh. Ini habis tag ini rumahku kebakar. Biar ada alat juga ya kita ya. Iya. Biar ada alat. Apa? Iya. Tapi udah terus lanjut nih. Nah gitu tuh. Tapi kita nih ejek-ejek influencer ya kita juga keluar. Kemana? Pas kapan? Aku Kalau ini tahun baru ke Depok sekarang. Tahun baru di markas Baru kan? kebetulan kan rumah gue samping markas. Iya di markas kan. Modong sih anjing. Di markas pertanyaannya. kan. Berarti kan di Di markas. samping rumah gue emang di situ. Bukannya itu pas tahun baru itu save kamu jaga. Jaga biar Kagak, gue kagak ada jaga-jagaan. Dia kagak ada. Bagian apa? Ya? Jadwal lu jaga. Nggak ada. kalau jaga biar nggak ada yang Mau lu datang. nggak yang ini pakai rompi, pakai peci, boots, sepatu boots lu Nggak nggak? ada. Cuman ada baju revolusi akhlak. Nah, aku pernah ke rumah Apip punya nyokapnya 2. Terus mau dikasih aku 1 lagi. Ya udah kan tahun baru di rumah aja. Karena kan tahun baru kita kan Hijriah. Gitu. Oh ya. Jadi makin membenarkan nih kalau gue kagak gue di rumah, kagak jaga, kagak shift, kagak main kemana. Di rumah aja. Di rumah. Lu juga di rumah. Ya tapi kan iya, tapi pemerintah kan pas tahun baru juga udah tutup tempat-tempat yang berpotensi untuk keramaian kan. Ditutup. Jadi emang susah di Jogja juga Malioboro ditutup, Tugu ditutup, pantai-pantai ditutup. Emang iya. Iya, di lockdown wilayah gitu, lockdown dikit-dikit. Jadi orang nggak bisa ke tempat-tempat keramaian. Jadi pada tahun baru sendiri-sendiri gitu. Yang rame-rame ada ya, yang di Bali. Di Bali, ya kan aku barusan bilang Jogja. Ini makanya nutupnya di Bali nggak ditutup berarti. Ya kan itu pemerintah provinsi masing-masing kayak Jakarta kan tutup beberapa titik Tapi tuh. karena mungkin Bali ada peraturan yang kalau ke Bali harus swab. Jadi, siap. mungkin Jadi lebih aman. filternya di situ. Makanya kalau baru pulang dari Bali bisa tuh nge-tweet stay di rumah aja. Orang baru pulang dari Bali kan baru PCR. Mereka aman. Di Jakarta baru kena. Oh berarti kenanya bukan pas di Bali. Bisa jadi. Kena gara-gara tulah kali, kena tulah. Happy dulu. Nah, terus apa? Udah ya. Kok bilang begitu? Wah. Udah dulu apa ya? Biar enak. Apa? Closingnya. Ya. Ya, jadi paling kalau buat influencer ya sebenarnya kita nggak bisa ngatur dia kan, dia mau kayak gimana kan. Cuma ya yang lu omongin lu lakuin juga pakai tindakan gitu, jangan tiba-tiba habis ngomong A tindakan lu B gitu kan. Itu kan bikin Terus nanti bingung kita. ujung-ujungnya selain pemerintah ya. Iya. Kita kalau seandainya kalian itu disiplin, enak nih kita salah-salahin pemerintah nih. Oh iya. Kalau sekarang salahnya gede kan. Kalau sekarang aduh kita juga nggak disiplin, pemerintah ngomong gini emang benar sih. Nah, kan ntar tinggal ditanya apa gunanya anak milenial gitu. Iya, makanya. Jadi kalau kita disiplin bisa nih tadi Bang Popon bilang ala Ibu Mega gini-gini gitu kan. Kok kapan gua ngomong gitu? Bisa aja. Kalau disiplin. Kenapa harus gue? Kan lu enggak. Iya, kan terlontarnya dari mulut lu. Iya, Bang Popon nggak mungkin. Orang SMP-nya deket.